العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. حبايبنا الفضلاء والعلماء الكرماء ومشايخنا الأعزاء yang mulia, yang sama-sama kita hormati Habib dan Mahbub Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hasan, Habib dan Mahbub Al-Habib Fadil bin Umar bin Hasan, mata'ana Allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumih. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Karam Bapak Kiai Haji Abdul Fatih, Bapak Kiai Haji Dr. Nasruddin Al-Karam Al-Ustaz Dr. Muhammad Said, serta para ketua mushola dan ketua masjid yang tergabung dalam riungan Majlis Taklim Malam Kamis. Mudah-mudahan dengan hadirnya para tuan guru, para ulama akan menambah berkah pada acara ini. Amin ya rabbal alamin. الخصام
يعلم الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود برحمه بالحوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملا الوجود بجوده عدلا حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مخطولا مكحلا في قطع الوقار والمهابة يتلى وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أقوى وعجلا وثغر وفاق ولؤلؤا
ووضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم وهو مكحل العيون مقطوع الصرة ومختون أخذته الملائكة الأبرار وقاموا محمد إلا رسول
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para kiai, para sepuh, para orang tua, para guru, para asatidzah, di antaranya guru kita Habib Abdullah bin Hasan dan Habib Fadil bin Hasan, begitu juga guru kita Habib Hud bin Muhammad Baqir Al-Abbas, Haji Saifullah Hasbiullah, Haji Muhammad Bakir, Haji Kaimul Qahir, Haji Nurul Huda, Ustaz Haji Abdul Khabir, begitu juga Sahibul Majlis Ustaz Abdul Zaman, Ustaz Haji Ayatullah, dan para guru, para kiai, para asatidzah, orang tua dan lain-lain yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, namun semua kita berharap wajah-wajah kita yang hadir di dalam peringatan maulidnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bergembira terhadap kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajah kita dikenal di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah untuk kita kumpul di sini memperingati maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kita kembali ke dalam sejarahnya beliau, karena beliaulah yang membawa perubahan yang luar biasa. Beliaulah yang membuka hati para sahabat untuk kenal kepada penggerak yang hakiki, Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang di zaman jahiliyah yang pada saat itu bangsa Arab bukan apa-apa. Tapi subhanallah, beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan pendidikan yang hebat, dengan pendidikan yang istimewa, yaitu mendidik hati para sahabat untuk bergantung kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati mereka menjadi cinta kepada Allah, bergantung kepada Allah, mempunyai keyakinan yang istimewa kepada Allah. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kemenangan-kemenangan yang ada pada para sahabat bukan karena jumlah mereka, bukan karena senjata mereka, bukan karena kecanggihan yang ada, tapi karena mereka baik di dalam membuka hubungan kepada penentu pemenang. Penentu pemenang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau cerita dalam perang Badar 313 para sahabat melawan mereka 1000, tapi 1000 yang tidak pernah kenal kepada Allah dengan 313 yang mereka bergantung kepada Allah, padahal senjatanya apa adanya, berapa banyak mereka tidak punya kendaraan perang, bahkan senjata mereka yang juga pun terkadang memang cuma satu atau gak banyak senjata mereka. Tapi ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meraup kerikil pasir, maka dilempar kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap mata daripada mereka terkena daripada sambitan yang disambit oleh tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ramaita id ramait walakinallaha rama. Ketika kalian menyambit, bukan kalian yang hakikatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang ditanamkan oleh baginda Rasul kepada para sahabat sehingga hati mereka melekat di dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam cerita Khaybar antara kaum muslimin yang berjumlah 3.000 atau 4.000 dengan pasukan orang-orang Yahudi pada saat itu yang berjumlah 11.000, mereka ketika dengar akan berhadapan dengan umat Islam, maka
mereka Yahudi cari bantuan dapat 2.000 bantuan, tapi Allah jadikan yang bantuan itu nyasar gak sampai. 11.000 menghadapi 3.000, itu 11.000 Yahudi gemeter. Ini umat Islam yang mau datang nih. Umat Islam yang mau datang ke kandangnya mereka 3.000 dengan 11.000. Datang umat Islam, mereka bikin 7 benteng. Kalau kita pernah dulu tahu tuh ada benteng-benteng khas Belanda tuh, itu tembok tebal-tebal tuh. Nah itu Yahudi, kampungnya dia, kotaknya dia hebat, dia bikin kayak begitu 7 kali. 7 kali tembok melingkingnya dari kotak ini. Belum lagi ada namanya Manjalik, yang mereka punya senjata kaum muslimin nggak punya. Kaum muslimin nggak punya, tapi mereka udah ada itu. Semacam bom yang dilempar, bola panas dilempar kepada musuh, dilempar kepada umat Islam. Tapi umat Islam tetap teguh, terus berusaha, karena mereka tahu pemenang yang dimenangkan oleh Allah. Mereka bergantung kepada Allah. Akhirnya jebol benteng pertama, benteng kedua, benteng ketiga, sampai akhir benteng ketujuh hancur. Itu semua dikuasai oleh umat Sayyidina Muhammad. Ini dia, kita buka sejarahnya agar kita tahu bagaimana perjuangan yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka umat Islam dari dulu menang bukan karena hebatnya senjata, bukan karena canggihnya senjata, tapi karena hebatnya mereka bergantung kepada zat yang memberikan kemenangan, maka Allah berikan kemenangan. Kita merah-merahnya ini yang berdasarnya, betul. Yang kita ada biro, ada cemburuan kita, ya, karena kita mukmin nggak dipisahi oleh negara. Islam tidak dibatasi oleh negara. Biarin aja itu negara sana, enggak. Kaidahnya Rasul nggak begitu. Yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang tidak peduli kepada perkara mungkin, falaisa minni, kata Rasul, bukan dari golongan. Hadirin, makanya kita yang umat Islam perlu bersatu. Perlu bersatu karena strategi yang ada pada mereka adalah pecah belah. Pecah belah. Makanya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memegang kota Madinah, itu di Madinah ada 3 suku besar dari golongan Yahudi. 3 suku besar di golongan Yahudi itu di Madinah. Mereka gerah. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pertama masuk, beliau lihat, wah ini umat Islam ekonominya dimainin. Dagangnya ada riba, ada naik. Kalau buat orang-orang Yahudi harganya beda, orang-orang Islam naik harganya. Karena memang pasarnya pasar punya banyak punya orang Yahudi. Rasulullah SAW memberikan mandat bikin pasar. Bikin pasar sendiri umat Islam. Akhirnya dibikin pasar dekat Baki di Madinah. Luar biasa, setelah jadi pasar itu berjalan pasar, hidup umat Islam di situ, dan Rasul SAW menjalankan syariat Islam di dalam pasar. Adil, makmur, nggak ada riba. Begitu jadi mereka. Pernah juga ini orang Yahudi, dia punya sumur di Madinah. Sumurnya airnya bagus. Itu orang-orang memang karena sumurnya bagus, jernih, orang-orang beli banyak di situ air. Tapi karena memang lagi diperluin, jadi harganya dimainin juga. Rasul SAW memerintahkan Sayyidina Utsman beli sumur itu. Ditawar oleh Sayyidina Utsman dengan harga yang tinggi. Ini Yahudi nggak mau. Enggak mau. Padahal harga
Haji, ini saya nggak milikin sendiri, kita berdua aja. Jadi sehari milik kamu, sehari milik saya. Yahudi bilang, wah enak kalau gini sih, masih bisa dagang, harga juga masih dapat nih. Udah duit gede, dapat dari harga sumur, plus dia nggak kehilangan sumur. Oke, setuju. Giliran harinya Yahudi, ya Yahudi jualan. Giliran harinya Sayyidina Utsman umumin, siapa yang mau air ambil gratis. Udah pada ngambil gratis. Udah selesai, siapa yang mau ngambil buat besok ambil gratis. Kan udah itu buat hari itu, buat hari besok Sayyidina Utsman mulai buat ambil, buat besok ambil gratis. Tinggal hari besoknya Yahudi mau dagang air, mana nggak ada yang beli. Pinter nggak? Umat Islam begini, nggak bisa dimainin umat Islam. Subhanallah. Makanya Yahudi itu selalu mengambil keuntungan daripada pekerjaan yang ada pada umat Islam. Waktu lagi akur-akurnya di Madinah, itu ada namanya Syaraf bin Qais. Ini gegabungnya Yahudi yang musuhin Yahudi. Dia ngeliat kok akur nih antara Aus dan Khazraj, karena dua suku besar di Madinah itu udah ratusan tahun nenek moyangnya selalu baku hantam berantem saling bunuh karena provokator Yahudi, provokator dari Yahudi. Akhirnya ngelihat seperti itu, ingin tes panggil anak muda Yahudi. Coba komporin, bahasa sekarang komporin ya. Coba adu domba mereka panas-panasin. Kumpul deh sama anak-anak muda dari kaum Aus dan Khazraj. Mulai cerita, mulai masuk sana sini omongan, kemudian mulai dibangkitkan. Dulu kakek kamu ini ya, dulu dibacain syair-syair berdarah, syair-syair yang dulu pendendam-dendamnya begini dan lain-lainnya, sampai akhirnya mereka kebakar. Mereka semua masing-masing sudah kena. Angkat pedang. Terdengar berita ini kepada baginda Rasul SAW. Beliau datang, beliau nasihati, apakah kalian mau kembali lagi ke zaman jahiliyah? Bahasa kitanya, emang mau hidup tuh selalu berantem, mau hidup selalu dendam, gak nyaman, kesana kesini takut musuh, takut ini, emang enak kayak begitu? Akhirnya para sahabat tersadar, mereka akhirnya saling berpelukan dan saling meminta maaf. Gak berhasil. Provokator yang ada pada Yahudi gak berhasil. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada caranya Nabi Muhammad SAW. Ini persatuan. Pernah bangsa Arab pada saat itu kan mereka itu diserang oleh umat Islam karena sebabnya. Jadi banyak kalau kita baca sejarah umat Islam nyerang, diantaranya tadi nyerang bangsa Yahudi, ya. Syaiban, apa sih? Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka dulu mereka itu bangsa Arab diprovokasi oleh Yahudi, mereka menyerang umat Islam di kota Madinah pada saat itu masih sedikit, yaitu perang Khandaq. Perang Parit itu gabungan bangsa Arab dan Yahudi. Tapi Allah selamatkan. Ya giliran gantian. Di antaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan serangan balik kepada Hawazin, orang-orang Taif. Tapi subhanallah, ketika di Taif susah jebol, berminggu-minggu susah jebol, sampai akhirnya ya selesai. Dan pada tahun kira-kira tahun ke-9
Hijriah ini utusan Taif datang masuk Islam. Pembesar-pembesarnya masuk Islam, gabung dengan umat Islam. Rasulullah tanya, apa rahasianya kalian ini susah gitu? Jawabannya ya, kami yang pertama nggak mau zolim, artinya nggak mau nyari gara-gara dulu. Ini sebab awal-awalnya mereka katanya gara-gara dia dulu nyerang ikut. Tapi ini rahasianya mereka di dalam, mereka nggak ada zolim. Yang kedua, kami selalu bersatu. Maka Rasul SAW menjawab, nah ini dia sebabnya. Bersatu. Kita ini sebenarnya udah kenyang, hadirin, betul. Belanda dari dulu juga ratusan tahun terus dan udah kenyang. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan resep kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang kepada syariat Allah, jangan pecah belah dah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dahulu kalian saling berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati di antara kalian. Allah satukan hati. Kenapa? Melakukan segala sesuatu lillahi. Ini satu hati. Walaupun kerjaannya beda, kaya miskin, pejabat dan lain-lainnya, disatukan hati. Kenapa? Satu hati, tidak melakukan sesuatu kecuali karena mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita saling cinta, saling memerlukan, saling membantu, saling mendukung di dalam kebaikan-kebaikan dan tidak dilakukan, terutama juga untuk para caleg-caleg dan lain-lainnya, tidak melakukan itu semua kecuali niat lillahi ta'ala, untuk berkhidmat kepada umat, untuk berkhidmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati kita semua, dan semua kita yang ada di tempat ini Allah maafkan dosanya, dan berharap kepada Allah wajah-wajah kita dikenal di hadapan Rasulullah SAW sebagai pencinta-pencinta sejati dunia dan akhirat. Panjangkan umur guru-guru kita semua sehingga dapat membimbing kita untuk mendapat keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, alladzi faddalana bi fadli ta'dimi maulidin nabiyyi mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi. sallallahu alaihi wa sallam nabiyyi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, hadratul ulama il muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Majelis Maulid Rasul Masjid Jami'al Huda yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ila hadratul mukarram, guru-guru kita yang diantaranya adalah yang pertama Habibana Mahbub Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahsan, Al-Habib Fadil bin Umar bin Ahsan, Al-Habib Hud bin Bakir Al-Abbas, Al-Habib Ridho bin Yahya. Kita doakan semoga para habaib bin Zuriyatir Rasul
kiai, para asatidz yang hadir di majelis ini, yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah doa dan serta takdim kita semuanya kita peruntukkan untuk para guru-guru kita yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kesehatan semuanya, ilmunya manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Penceramah kita alhamdulillah sudah hadir. Pokoknya jamaah jangan kemana-mana. Kalau misalnya melihat di YouTube penceramah kita yang begitu viral dengan ikon cepat hebat, beliau guru kita Bapak Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Nanti kita tunggu mau itu dari beliau yang sangat luar biasa. Pokoknya kagak ngantuk. Ibu-ibu, bu teriak yang kencang bu. Banyak kayak ibu-ibu juga. Emang pada nurut banget sama kiai katanya. Tapi maksudnya kalau bisa sih yang hebat bukan Jawa aja, kayak Betawi juga Betawi. Betawi bukan cuma tukang ngopi doang, tapi Betawi emang tukang ngopi. Kita doakan semoga guru kita terus dalam dakwahnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin membuktikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili panitia dan juga majelis gabungan malam Khamis peninggalan almarhumah guru kita Abuya Kiai Haji Ahmad Zaid Muhajir. Ini Kiai Ainul Yakin, ada gabungan itu 9 musola 2 masjid se-kecamatan Duren Sawit. Alhamdulillah kebiasaan beliau yang masih kita pertahankan dan kita istiqomahkan itu, kalau misalnya sudah masuk bulan Rabiul Awal, ngaji libur, ngaji diganti apa perayaan Maulid Nabi. Semuanya kebahagiaan. Ini udah putaran yang keempat ya. Yang pertama di Sirul Amin, yang kedua di Al-Hakim, yang ketiga yang Barakah, yang keempat di sini masih ada 7 lagi. Maunya mudah-mudahan 7-7-nya kayak ada semuanya. Alhamdulillah ini merupakan berkah dari almarhumah Abuya Kiai Haji Zaid Muhajir, dan alhamdulillah putranya juga hadir. Ini semua adalah berkah dari beliau, sehingga kita bersama-sama satu kata kita untuk sekali lagi kita kirimkan Fatihah untuk beliau. Semoga kita sebagai penerusnya, sebagai murid-muridnya, diakui sebagai muridnya, dan mampu mengamalkan ilmunya serta manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga atas nama panitia peringatan Maulid Nabi Masjid Jami Al-Huda atas sumbangsi partisipasi daripada donatur baik besar maupun kecil, dan juga kehadiran para jamaah di majelis ini. Tiada kata lain ucapan jazakumullah ahsanal jaza atas kebaikan yang para donatur berikan dan kehadiran para jamaah di majelis ini, sehingga majelis peringatan Maulid Nabi ini menjadi semakin berkah. Yang terakhir, ucapan maaf apabila banyak terdapat kekurangan di sana sini, baik jamuan, pelayanan, dan juga penerimaan. Ini semua adalah batas maksimal kemampuan dari panitia. Ada yang teriak-teriak, benar. Saya tanya, mendingan hujan apa mendingan gerah? Oh, mendingan gerah. Kalau hujan repot. Kalau hujan repot.
repot. Jadi makin semakin keras semakin dicintai sama Rasul. Amin. Pokoknya yang paling banyak keringatnya, nah dia tuh paling duluan dapat syafaat itu. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kita dimaafkan pada seluruh panitia. Yang paling terakhir dia waktu kita memang sudah ditentukan. Jadi saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk menambah khusyuk, untuk menambah kabar kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat sejenak. Nanti dari panitia silakan untuk berkeliling. Semoga para jamaah bisa turut serta menginfakkan rezekinya. Semoga rezekinya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bagian dari umat Rasulullah SAW yang insya Allah diberikan keberuntungan karena di akhir zaman ini kita masih peduli, kita masih mau menggerakkan hati kita untuk bercapek-capek, berrepot-repot memuliakan maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah syair yang sangat begitu populer yang apabila jamaah tahu artinya, ini sangat-sangat membuka hati kita bagaimana ketika kita merayakan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di majelis ini. Apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita laksanakan di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syair tersebut dikatakan, "Laukana baina Allah
luar biasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Rusli yaduhu ma'lumun aina minhul masih aina al-karim aina nuhun aina ibrahim kullukum al-maghawi wa ala salatu wa taslim mala'at mahasin zamaran fa'akuran segala hidayati bidihati wa ainat wa ta'awana samaratuha baqiyatihi sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad ya Rasulullah ya Muhammad ya Habibullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Kitab al-Aziz yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwal ma yakunu rusul yaumal qiyamati fa yaquluna bayna ta'ala fa yaquluna ya rabbana qul lana bi hadhihi fa innahu ma'ala Qala ulama ma ba'da syai' wa qala sa'id al-muslim bil masjid kasama bima qala bil bab wa nabi bil masjid katamu bil bab yang kita muliakan yang kita cintai pimpinan masjid apa mereknya doain mudah-mudahan berkah. Masjidnya cantik luar biasa. Berkah dan insyaallah ya semuanya. Para habaib yang hadir dan tadi yang hari ini, alhamdulillah, Al-Habib Abdullah Banasyam, Al-Habib Fadil Banasyam, dan Al-Habib Ridho bin Yahya, Habib Abdullah, doain mudah-mudahan berkah semuanya. Pengajar guru majlis kita yang mulia Al-Mukarram Ustaz Kiai Badrul Zaman, Al-Ustaz Kiai Ayatullah, Kiai Syekhullah Hasbiyallah wa ni'mal umur, Kiai Muhajir Dayati, panjang umur berkah, Kiai Abdul Khatib berpanjang umur, Kiai Zakir berpanjang umur, pokoknya semuanya yang habis semuanya berkah. Lurah, datang lurah. Cewek, Lurah. cewek. Datang. Lurahnya ibu-ibu. Lurah. RW dia menunggu berkah. RT dia berkah. Kalau ada caleg didoain. Min. Caleg yang hadir hari ini mudah terpilih. Cuma ada nih. Caleg siapapun boleh nyalek. Boleh. Pengusaha boleh. Pedagang, Boleh. pegawai negeri boleh berhenti nyalek. Siapapun boleh nyalek. Ustaz boleh nyalek. Cuma syaratnya satu. Siapapun orang boleh nyalek. Hadir maulid nyumbang. Nyumbang, nyalek, nyumbang, partai apa aja boleh, boleh, merah, biru, hijau, hitam serap, merah, Ya belum darah. siapapun caleg kalau datang ke majlis apalagi maulid nyumbang. Caleg kalau nggak nyumbang namanya caleg durhaka.
Mesti nyumbang, betul nggak ya? Yang mau bayar nyumbang gimana? Betul nggak ya? Yang mau bayar nyumbang siapa nih? Betul nggak ya? Maka kita senang. Mudah-mudahan duduknya kita insya Allah satu saat bersama Nabi Muhammad. Amin. Kita mesti senang, mesti bahagia lahirnya Nabi Muhammad. Siapapun manusia yang ngaku umat Islam mesti senang lahirnya Nabi Muhammad. Farhan, munawar, berseri-seri, gembira lahirnya Nabi Muhammad. Ali. Jangankan Nabi Muhammad, kita hidup hari-hari aja nih, hidup hari-hari. Miara ayam kampung, ayam liar ada yang jatuh, punya sepasang nih, kita kasih makan nasi bekas. Ayam sekarang nggak makan beras mahal. Ayam sekarang makan ini nasi bekas, kalau dikasih beras kemahalan. Tiba-tiba bertelur tuh ayam, kita girang, miara ayam, tekok, ayam bertelur, kok, Betawi miara ayam, ambil bertelur, masih hangat dan berkepipi. Gila Betawi, di dalam beranda jalan ini, dari buang mulut sini, yang gak jerawatan ya. Itu kenyataan. Lo bilang itu kenyataan. Nggak ketinggian. Udah, kita girang, campur madu, telur setengah matang, mantap. Malam nanda. Artinya baru telur aja kita girang, apalagi Nabi Muhammad yang punya ukuran. Kenapa? Sebab adanya Nabi Muhammad, adanya masjid ini, adanya Nabi Muhammad, adanya agama Islam, adanya masjid ini, ada musola. Maka musola, masjid di Duren Sawit di semua mesti bikin maulid. Jangan nggak bikin maulid. Musola udah di pojok, gang buntu, lampunya 5 watt, yang gunang, mingguan nggak ada pengajian, bulanan kagak, maulid kagak, musola begitu, kontrakin. Jujur nih, kenapa? Nggak cinta sama Nabi. Maka adanya Nabi Muhammad, kita mesti senang, gembira. Sebab kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada di masjid, nggak ada hari ini kita kumpul. Jahiliyah semua, Duren Sawit, Pondok Bambu, semua jahiliyah, bebas. Jahiliyah nggak pakai aturan, bebas hidupnya. Istri tuker-tukeran. Betul. Gila benar jahiliyah. Bini kita 24 tahun, betul kan 20 tahun. Namun kembali, gila jahiliyah bebas. Maka ada konun, ada aturan agama. Kita mesti senang. Islam jelas, syariat Arab yang banyak lihat jelas. Jelas, agama jelas. Wajib ngelotok al-halal bagi jelas. Maka kita bisa senang. Sebab nanti di akhirat, di padang mahsyar, semua manusia kumpul. Dari awal Nabi Adam sampai yang terakhir kehidupan manusia kumpul di padang mahsyar.
Manusia semua tertunduk, takut. Nongak aja takut manusia. Semua tertunduk. Semua ingin ikut Nabi Muhammad. Allah, Masya Allah. Nabi Musa ingin ikut Nabi Muhammad. Nabi Nuh ingin ikut Nabi Muhammad. Nabi Isa ingin ikut Nabi Muhammad. Semua ingin ikut Nabi Muhammad. Semua pemimpin lari dari tanggung jawab. Pemimpin dunia yang terkenal, pemimpin Jerman, Hitler, kabur, tidak tanggung jawab. Pemimpin Cina, Mao Zedong, penting, kabur, nggak tanggung jawab. Presiden nggak tanggung jawab. Menteri nggak tanggung jawab. Efek ngumpet. Efek nggak urusan gue nih. Masalah akhirat masalah. Maka di saat itu Allah banggakan Nabi Muhammad. Allah, Masya Allah. Dia dikatakan, ya Muhammad, waduh tusma, wasbatu sama, ada tanpa ya Muhammad, angkat kau. Waduh tusma, katakan dan mendengar. Wasbatu sama, kau disapa di tanganmu. Adam tak tariwa iwala. Kurang apa lagi? Gua akan ngos-ngosan begini. Kalau lu nggak paham saya, gua ngos-ngosan begini. Umur dulu, artinya kita mesti sayang sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau cinta sesama kita, sedang-sedang aja. Kalau Nabi Muhammad, syakian Allah, kepala kaki. Tapi kalau sama sesama kita sedang-sedang aja. Jangan terlalu cinta, nanti benci. Jangan terlalu benci, nanti cinta. Boleh. Apalagi orang lagi benar-benar remaja tua, kalau dia benar-benar ngomongin paling pintar. Dari dulu sampai hari ini laki-laki paling pintar ngomongin perempuan. Bos tahu nih, saya termasuk di sekolah tidak ada ngomongin perempuan. Dulu orang laki paling pintar ngomongin perempuan. Ngomongnya enak banget. Hari ini ngomongnya rupiah, ngomong domba. Coba handphone lu lihat. Laki-lakinya Betawi ini. Handphone lu coba lihat. Dikuarin. Handphone Huawei. Kayak judi nih handphone. Lu ada handphone Huawei namanya judi. Nih, Betawi keluarin handphonenya iPhone 15 Pro Max. Gila Betawi. Ya gak unik dari mana kan? Yang penting gaya dulu. Lu gak Betawi. Ya pacar ini gua bukan gak mau deket handphone gua malu. Lu kenapa takut koslet? Wah lagas jujur. Kenapa? Semua nih orang lagi mesti bohong. Kalau nggak bohong berantem dulu. Bos tahu. Umpama temen ajak makan di Solaria. Tahu dong di Solaria? Makannya golden chicken blue. Susah makan ini. Ada kayak garpu sama keju. Pulang ke rumah istri tawarin, ayah makannya, ayo makan. Jangan coba-coba lu bilang lu makan. Habis diundang lu. Tahu diundang. Apalagi ketemu bekas pacar. Wah paling berat.
Siapapun orang laki di hati, bila jumpa bekas pacar, deg-degan semua. Bekas tangan, deg-degan bekas pacar. Pantun orang Jakarta, ijo-ijo don rambutan, makan nasi kering di kolong jembatan. Dia bukan jodoh asal sering ternyata. Gak bekas pacar cok. Itu jalan nih sama temen gua, ada urusan kerjaan. Turun bekas pacar di mall Cipinang Indah. Orang laki otomatis ngomong segeri. Kenapa racing? Karena tiketan baru. Kenapa? Ketemu pacar nggak mungkin kita cerita sama istri kita. Betul nggak? Kalau bisa ditabung bukan dorong. Semuanya begitu. Kenapa? Itu cinta. Tapi kalau cinta dengan Nabi Muhammad, Sakyan ala roksi, kepala buat kaki buat kamu. Itu kita mesti sayang sama Nabi Muhammad, mesti cinta. Sebab awal marah yang pertama kali Nabi diperintahkan membenahi akhlak manusia. Belum bicara yang lain, belum bicara dunia lain, belum bicara puasa, belum bicara yang lain. Nabi diperintahkan membenahi akhlak manusia. Sebab akhlak ini sangat mulia. Jujur, siapapun orang kalau akhlaknya bagus, dia akan mulia. Juga sebaliknya, seseorang kalau akhlaknya tidak bagus, dia tidak akan mulia. Maka akhlak itu sangat mulia. Walaupun ilmu tinggi, sampai doktor, profesor, tapi akhlakmu tidak ada layak, tidak bermanfaat. Ilmu tinggi, kitab di tujuh lemari, gila benar. Kitab di tujuh lemari, belang-belang kalau menunggak, lemari diajarin jadi krendel. Kitab lu banyak, ilmu lu banyak, tapi kalau akhlakmu tidak ada layak, Pak, tidak benar. Yang bagus memang akhlaknya banyak, bagus, ilmunya banyak, duitnya banyak. Enteng jauh, itu paling enak. Tapi minimal, walaupun ilmumu cetek, kamu cetek, ilmumu cetek, baca kitab nggak bisa. Tamimah enggak, atau balik enggak, atau balik enggak, bisa itu sama doang, itu sama doang. Amma yang tasawuf, mentok kanan tabat, ketemu kiri wal asli, amres inatoina, apa itu doang. Tapi akhlakmu mulia, cakep banget. Kata Imam Syafi'i, diibaratkan ilmu dengan akhlak umpamanya kayak terigu 4 mangkok akhlaknya, ilmunya garam sesendok kecil, kasih air sore-sore, goreng jadi emprengan. Mantap jauh, bisa goreng sawit nih, terigu doang digoreng, rokok sebatang kopi mantap, beli KTP doang di dompet. Balik sekarang, garamnya 4 mangkok, terigunya sesendok, goreng ular mabok. Imam Syafi'i yang ngomong, bukan saya. Kiai Abdullah Syafi'i mengibaratkan ilmu dengan akhlak. Ibaratnya empangnya nih 1000 meter, wah biasa. Empang 1000 meter, dalamnya 6 meter. Ikannya kagak ada, kecemplung mulu, uruk bikin perumahan. Buat apa? Ilmu banyak, akhlaknya nggak ada. Walaupun ilmu sedikit, kayak empang,
Emangnya kecil, 20 meter, dalamnya semeter, tapi ikannya lengkap. Mujair, sepang, betok, lele, sapu-sapu, sapu kali rumah. Pokoknya begitu. Artinya buat apa? Ilmu banyak, sarjana tinggi, akhlaknya tidak ada. Layak Pak, damai Pak. Sekolah, hitung, TK, 2 tahun. TK 2 tahun. SD, 6 tahun. SMP, mestinya 3, naik 2 tahun. 5 tahun. SMA, 3 tahun. Kuliah, 4 tahun. Sarjana, Dokter Andes, cakep. Ya. Belakangnya SAB, SPDI, PGC. Mahal. Ceritan. SPDI bensin ya. Buat apa engkau tinggi ilmumu kalau akhlakmu tidak ada telayan Pak? Enggak manfaat. Contoh lagi ya. Contoh nih. Ada orang di gang lagi ngobrol berempat sore pada asar Betawi sering nongkrong tuh. Betawi sering nongkrong sore. Ingat, 5:30. Ingat. Ngopi sambil ngerokok. Kita melihat yang bagus, beri salam. Absus salam, hamburkan salam. Agama perintahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, permisi Pak, numpang liwat. Cakep. Permisi ya Pak. Silakan. Oh, apalagi tangan kita begini, kayak jago kawin. Nedek. Jago kawin silakan. Coba di Jakarta berempat lagi ngobrol, lu nanya kagak, ngomong kagak, la salam, wala kalam, la fi'il, wala fa'il. Jalan nodong, mentok bang butuh, baru nanya makan ke tembok, makan ke heboh. Permisi, yang cakep akhlak tuh mulia. Tetangga meninggal malam, RTI repot, pasang tenda. Memang tenda orang kawinan sama tenda orang meninggal beda. Gua kasih tahu loh. Kalau kawinan rumbe-rumbe, kristal di tengah, pakai AC yang didorong. Wah, jatuh. Kasih papan karpet. Tapi orang meninggal, dan pasangi terpal asal adem. Gelas ketek, dan plastik bekas korban, darah masih nempel. Bangku RW yang plastik pinjem. Kita naik motor, kita mau liwat, di orang banyak begitu. Matiin stop kontak motor, tuntun. Pak, permisi Pak, numpang liwat. Cakep akhlak. Coba lu buber. Mati lu dikubur bareng-bareng. Akhlak ini mulia. Akhlak mulia siapapun orang kalau punya akhlak yang baik mulia. Ketemu mertua, jangan menantu. Siapapun menantu, jumpa mertua cium tangan. Walaupun mantunya pegawai negeri, gajinya UMR, Tekombi jadi 12 juta sebulan. Kita orang ada pegawai, mertua kita tukang daun, pisang batu, digoreng pahit, direbus pahit, paling banyak petunjuk tumpuk ditumbuk. Mertua kita pisang batu, cium tangan, tuh mantu cakep. Mbak, sehat Mbak? Sehat? Cium tangan. Gimana kabarnya Pak Daun Mbak? Saingannya di TikTok. Yang kuning dihapus.
Dengan tahu pakai TikTok. Laki-laki luar biasa. Maka jujur, akhlak ini paling tinggi di atas. Siapapun dia orang kaya, kalau nggak ada akhlaknya layan pak. Orang berilmu nggak ada akhlaknya layan pak. Jujur, berumah tangga aja Nabi sudah kasih contoh. Nabi kasih contoh. Lihat Nabi Muhammad manggil istrinya, ya Humairah. Cakep. Artinya Humairah kemerah-merahan. Siti Aisyah manggil kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Habibullah. Dia akhlak. Di dalam rumah pun dibicara akhlak agama Islam ajarin. Lihat, Siti Aisyah dipanggil, ya Humairah. Artinya Humairah kemerah-merahan, cantik. Kata anak-anak Betawi yang main dulu, cilem. Tahu cilem? Ada gopak, ada kolek. Oh, ingat dulu. Mainan orang sekarang beda. Game. Orang dulu main dulu, main galasin, main tak kumpet. Saya benar main tak kumpet. Waktu saya masih di Matraman, Kampung Baru saya tempat main tak kumpet. Kali Indomelak masih di Batu. Kocok. Main di tempat lempar, ngumpet di tabun. Wah, hari ke pulang. Cari dia. Artinya begitu. Maka cantik. Kata orang kemerah-merahan, cilem. Bini kita kalau pengen merah bisa. Pakai bedak pipa nomor 5. Sisanya buat main kerambol. Kasih lipstik yang hajat hijau. Wah, cantik. Lihat, Siti Aisyah dipanggil Nabi, ya Humairah. Maka istri kita nggak boleh manggil suami nama kedua. Agama larang. Walaupun teman sebaya. Tahu teman sebaya? Sama-sama di aliyah, sama-sama di SMA, tamat SMA. Habis tamat, bubar. Ada yang kuliah, ada yang kerja di Indomaret. SMA, Indomaret coy. Ada yang nganggur, 5 tahun reuni, kumpul lagi. Di situ kesempatan CLBK. Cinta lama belum kelar. Gila, Hafso masih tahu Hafso. Penting Hafso. Dan itu jodoh Tuhan kasih. Jodoh nih Tuhan kasih. Ini rahasia Allah. Jujur, beda ilmu bisa dituntut, beda rezeki bisa dicari, beda suku tinggal disesuaikan. Tapi kalau beda agama nggak ada perkawinan itu. Prinsip jodoh kita nggak masalah, siapapun jodohnya, yang penting satu agama. Betawi kalau menjawab cakep. Wah, Betawi menjawab cakep, kompak. Betawi bini bawel, bini Betawi bawel. Kalau lagi marah kayak ayam netes, mengerang mulu, matanya putih semua, hitamnya mojok. Lagi jawab keras mungkin, mas, enggak. Bini untuk dalam musiknya, kamu mau sikut tuh, luar biasa. Jujur, soal jujur nggak masalah. Saya yakin Abdullah Syafi'i Betawi tulen. Isi saya bukan Betawi, Padang coy. Pedes betul juga. Bukan dongan. Ya Padang pedes kok papak juga. Anak kedua tanggung. Masa betul tambah? Nggak masalah. Yang cakep memang laki Betawi, bini Betawi. Gue paling demen tuh lihat tuh.
Laki Betawi, bini Betawi nggak bakal berantem. Dua-duanya ngambek. Subuh maghrib di rumah. Saya di masjid tipes saya. Gitu. Maka dari itu akhlak ini paling utama di rumah tangga. Mulai hari ini, ntar pulang kita ngomong di bini kita. Istri kadang-kadang kurang ajar, manggil suami namanya doang. Allahu Akbar. Bini manggil suami namanya doang. Suami cakep banget, namanya Muhammad Mansur. Bini manggil Sur, Sur. Kurang ajar. Agama larang. Atau suami namanya Muhammad Samsudin, cakep. Kebetulan kurus, Udin Latif, ya preman lah. Nggak boleh. Agama dari dalam rumah sudah diatur. Istri yang solehah manggil suami, kalau jodoh orang Betawi minimal manggilnya abang, cakep. Bang, abang. Dapat Jawa, mas, indah banget kan. Dapat Padang, udah, sudah. Jangan ke martabak. Lalu ke martabak. Tetangga sebelah masalahnya. Tetangga Betawi, usil Betawi. Lalu ke martabak. Agama, aturan agama sudah dalam rumah. Bicara daerah nggak cocok, ganti gaya nasional. Minimal bapak, pak, bapak. Anak TK, anak kita manggil bapak, sangat terhormat akhlak. Bapak nggak cocok, ganti ayah, bunda, ayah. Kayak mentak umpet. Ayah nggak cocok, naik papa, papa. Pergi ke mall, indah. Papa, naik eskalator buka sendal. Papa, kampungan nih, nggak jalan eskalator buka sendal. Emang musola. Papa ke sendal enggak? Nggak cocok. Papa nggak cocok, naik papi. Papi nggak cocok, Dedi. Ngontrak 600.000. Manggil Dedi. Tetangga sebelah enak tuh gue. Tetangga gue gila. Berisi bareng-bareng manggil Dedi. Dedi sabun. Ambil Dedi. Tetangga sebelah enak tuh gue. Gila. Ngontrak 600 di Jakarta ke Dedi. Itulah akhlak yang baik. Maka akhlak ini sangat mulia banget akhlak. Maka kita mainkan akhlak kita hidup ini. Baru bicara agama yang lain kemudiannya. Cuma sayang waktunya ini. Jangan kerja. Kalau malam minggu saya mainkan maka pesan saya terakhir, jujur, mari kita jaga persatuan. Saya sependapat tadi sama Mimpido. Mari kita jangan pecah belah. Mari kita bersatu. Lihat, belajar dari Uni Soviet. Uni Soviet pecah menjadi 15 negara. Rusia, Ukraina perang. Yugoslavia, Tito nggak ada, pecah. Rusia, Bosnia pecah. Indonesia kalau pecah 38 provinsi merdeka semua. Papua merdeka, Maluku Selatan merdeka, Aceh merdeka,
Bendera sudah ada, tinggal dikerek doang. Lampung merdeka, Banten ngiri, aing merdeka. Enak aja Lampung merdeka, aing kagak. Perang Banten dan Lampung berebut Gunung Krakatau. Jawa merdeka, Betawi ngiri, enak aja lo Wak. Lo merdeka lo sombong lo Wak. Lo merdeka lo kagak. Lo merdeka juga berantakan Indonesia. Maka saya berpesan, besok pemilihan presiden 2024 jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Belajar dari tahun-tahun yang lalu. Kita pecah belah jangan. Pendapat saya, pendapat Aing yakin 2024 siapapun presidennya bayar listrik masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Dalam penutup, maka berakhirlah acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kesemuanya dari awal hingga akhir senantiasa dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimohonkan untuk membuat saf saling berhadapan agar panitia mudah dalam mendistribusikan santapan jasmaninya. Atas nama pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan.